zakat fitrah dan zakat mal. Zakat dalam sejarah. Dalam buku 125 masalah zakat karya Al-Furqan Hasbi disebutkan bahwa awal Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, zakat belum dijalankan. Pada waktu itu Nabi SAW dan para sahabatnya dan segenap kaum muhajirin, orang-orang Islam Quraisy yang hijrah dari Mekah ke Madinah, masih disibukkan dengan cara menjalankan usaha untuk menghidupi diri dan keluarganya di tempat baru tersebut. Selain itu, tidak semua orang mempunyai perekonomian yang cukup kecuali Utsman bin Affan, karena semua dan kekayaan yang mereka miliki ditinggal di Mekah. Namun, menurut pendapat mayoritas ulama, zakat dimulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Di tahun tersebut, zakat fitrah diwajibkan pada bulan Ramadan, sedangkan zakat mal diwajibkan pada bulan berikutnya, yaitu bulan Syawal. Jadi anak-anak, mula-mula diwajibkannya zakat fitrah, kemudian zakat mal atau kekayaan dalam surat Al-Mu'minun ayat 4, yang artinya dan orang yang menunaikan zakat. Kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan zakat dalam ayat di atas tadi adalah zakat mal atau kekayaan, meskipun ayat itu turun di Mekah. Padahal zakat itu sendiri diwajibkan di Madinah pada tahun kedua Hijriah, yaitu ketika setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Lah tadi ayat tadi padahal turunnya di Mekah. Nah, fakta ini yang menunjukkan bahwa kewajiban zakat pertama kali diturunkan saat Nabi Muhammad SAW menetap di Mekah, sedangkan ketentuan nisabnya mulai ditetapkan setelah beliau hijrah ke Madinah. Baik, yang pertama kita akan bahas zakat fitrah. Secara bahasa, zakat fitrah adalah zakat kesucian. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang yang mukmin di bulan Ramadan. Oleh karena itu, zakat fitrah hanya dilakukan sejak awal bulan Ramadan sampai menjelang saat Idul Fitri. Zakat fitrah disyariatkan Allah kepada umat Islam pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi semua umat, baik besar kecil, yang masih bayi, laki-laki, dewasa, budak maupun merdeka. Selanjutnya, dalil tentang zakat. Dalam surat At-Taubah dijelaskan, anak-anak ikut menyimak membaca ya, mengikuti membaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. At-Taubah ayat 103. Kemudian syarat musaki
atau orang yang mengeluarkan zakat. Syaratnya antara lain, yang pertama adalah beragama Islam. Jadi harus Islam. Kalau bukan Islam berarti tidak wajib. Yang selanjutnya kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Dalam hal ini termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Demikian juga seorang yang meninggal, tapi meninggalnya sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, mampu membayar zakat. Artinya dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Selanjutnya rukun zakat fitrah. Yang pertama niat, ya, niat itu di dalam hati. Yang kedua adanya musaki, orang yang berzakat fitrah. Yang ketiga adanya mustahik, yaitu orang yang menerima zakat fitrah. Nanti ini mustahik ini akan dijelaskan pada akhir materi ini. Kemudian yang keempat adanya harta yang dipergunakan untuk zakat fitrah. Selanjutnya waktunya kapan mengeluarkan zakat fitrah? Yang pertama, ini ada waktu takjil. Membayar zakat fitrah secara takjil hukumnya diperbolehkan, yakni dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib atau sebelum berbuka. Kemudian waktu yang kedua adalah wajib. Hukum wajib ini diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam, yaitu sholat maghrib, sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Itu untuk hukum yang wajib. Kemudian yang ketiga, waktu lebih utama atau afdol. Waktu yang afdol ini untuk membayar zakat fitrah bagi umat Islam adalah sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri yang menjadi patokan adalah sholat Idul Fitri di tempat kita tinggal. Ya anak-anak, selanjutnya tadi zakat fitrah, sekarang kita membahas zakat mal. Mal itu artinya harta, ya. Jadi zakat harta benda yang kita miliki. Kalau masih anak-anak mungkin ya belum wajib karena belum mempunyai secara sendiri. Orang tua yang wajib yang sudah mempunyai harta secara kepemilikan miliknya sendiri dan sudah memenuhi nisab. Apa zakat mal? Adalah zakat harta yang dimiliki seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang yang berhak menerima dengan kadar dan syarat yang telah ditentukan oleh agama. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat. Kemudian syaratnya apa aja bagi seorang yang mengeluarkan zakat? Syaratnya antara lain, yang pertama adalah beragama Islam. Harus orang yang tidak beragama Islam tidak wajib mengeluarkan zakat. Kemudian merdeka, tidak hamba sahaya, bukan budak kalau dulu, tapi sekarang sudah nggak ada, ya kan? Perbudakan sudah dihapuskan. Kemudian yang ketiga, harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman dari pihak lain, harta pribadi. Nah, itu. Yang keempat adalah harta mencapai 1 nisab. Ya, nisab adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Itu 1 tahun nisabnya misalnya. Kemudian yang kelima, sudah 1 tahun dimiliki untuk jenis harta tertentu. Hal ini tidak disyaratkan, ya. Ada beberapa harta yang tidak harus menunggu 1 tahun itu. Selanjutnya, harta apa saja yang wajib dizakatkan atau wajib dikeluarkan zakatnya? Antara lain yang pertama adalah emas
emas dan perak. Wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas atau perak yang merupakan harta simpanan. Emas dan perak yang disimpan ini wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah dimiliki selama 1 tahun. Sedangkan nisabnya adalah kalau emas 93,6 gram. Tapi ada pendapat lain 85 gram sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Kemudian nisab perak itu 624 gram ya, itu emas dan perak. Kemudian kedua-duanya itu zakat yang dikeluarkan berapa? Itu adalah 2,5%. Selanjutnya adalah harta perniagaan. Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan ya, harta untuk dijual belikan. Nah, itu perniagaan. Ini juga disyaratkan ketika sudah setahun dan sudah mencapai nisab. Nisab dihitung dari harta milik sempurna, artinya milik sendiri pribadi, bukan termasuk pinjaman dari pihak lain. Maka nisabnya ini senilai dengan emas, senilai dengan harga emas gitu ya. Kalau dikuruskan 93,6 gram harta yang dijual beli dinilaikan dengan emas. Kalau sudah mencapai kira-kira harganya harga emas dari nak 93,6 gram, maka sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Dan bila sudah 1 tahun, maka kadarnya mengeluarkan zakatnya adalah 2,5%. Selanjutnya yang ketiga adalah peternakan. Wah, ini agak numpuk ini tulisannya, tapi bisa terbaca ya anak-anak ya. Binatang ternak atau peliharaan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Ya, tapi unta di sini memang tidak ada ya yang memiliki kecuali kebun binatang. Adapun perhitungan zakatnya antara lain seperti ini. Nah, tabel ini kambing, domba ya memiliki 40 sampai 120, zakatnya 1 ekor kambing. Umurnya 2 tahun. Kemudian mempunyai kambing 121 sampai 200. Zakatnya berapa? Yaitu 2 ekor kambing umurnya 2 tahun. Kemudian 201 sampai 300. Zakatnya 3 ekor kambing berumur 2 tahun. Terus setiap bertambah 100 ekor ya kelipatannya, kadar zakatnya ditambah 1 ekor kambing yang sudah berumur 2 tahun. Itu ya. Selanjutnya sapi atau kerbau. Kamu misalnya mempunyai sapi atau kerbau 30 atau lebih sampai 39, itu wajib mengeluarkan zakatnya 1 ekor umurnya 1 tahun. Tapi kalau sudah 40 sampai 59, 1 ekor zakatnya yang berumur 2 tahun. Terus mempunyai 60 sampai 69, zakatnya 2 ekor umurnya 1 tahun. Tapi kalau sudah 70 ekor sampai 79, itu zakatnya 2 ekor yang berumur 2 tahun. 80 sampai 89 ekor kamu mempunyai itu selama 1 tahun, maka zakatnya 3 ekor kerbau atau sapi berumur 1 tahun. Terus setiap bertambah 30 ekor, maka kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Selanjutnya yang keempat, zakat pertanian. Zakat pertanian ini adalah makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Setiap daerah itu biasanya berbeda-beda ya. Nah, zakat untuk jenis harta ini diberikan setiap panen, jadi tidak harus menunggu 1 tahun seperti tadi depan ya, haul 1 tahun. Tapi kalau ini enggak, biasanya kalau padi di tempat kita itu kan 1 tahun bisa panen 2 kali gitu kan. Terus yang 1 kali kedelai atau kacang hijau. Nah itu ketika sudah panen ya wajib keluarkan zakatnya dengan ketentuan yang pertama. Nah, ini harus nisabnya 750 kg atau dalam bahasa syariatnya ini adalah 5 wasak.
Kalau sudah mencapai itu maka wajib mengeluarkan zakatnya 10% apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan. Ya, pengairannya gratis. Tetapi kalau pengairannya yang bayar berapa zakatnya? Cukup 5%. Karena ini ada biaya pengairan, misalnya dari waduk untuk membayar pengairan. Nah, itu namanya biaya pengairan itu. Maka yang demikian zakatnya hanya 5%. Kalau yang 10% biaya pengairan tidak dikeluarkan atau tidak membayar. Kemudian nisabnya berapa? Nisabnya adalah nisabnya tadi udah ya 750 kg. Kemudian hasil pertanian yang bukan makanan pokok seperti disebutkan di atas tadi ya. Misalnya hasil perkebunan biasanya ini ya, ada tembakau, teh, karet, buah-buahan dan lain-lainnya yang sejenis ya maksudnya ya. Maka disamakan dengan harta perniagaan. Perniagaan itu yang tadi barang dagangan. Nisabnya senilai dengan harga emas sama tadi ya. Kadarnya yang dikeluarkan adalah sama dengan emas. Berapa tadi? 2,5%. Seperti itu. Selanjutnya, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta temuan atau rikas. Harta ini adalah harta yang terpendam dan yang ditemukan. Harta ini sudah tidak bertuan lagi, bukan punya orang lain gitu. Kalau seorang menemukannya, harta itu menjadi haknya, namun harus dikeluarkan zakatnya, yaitu 20% dari harta yang ditemukannya tersebut. Jika harta rikas ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Bagaimana hukumnya? Nah, maka ya untuk kepemilikan harus sesuai dengan hukum yang berada di satu negara itu. Baru dikeluarkan zakatnya 20%. Lanjut, orang-orang yang berhak menerima zakat itu dalam surat At-Taubah ya, ada 8 golongan. Ya, anak-anak disimak dan diikuti membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. At-Taubah ayat 60. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan dalam ayatnya, 8 golongan itu adalah yang menerima zakat adalah fakir ya, kemudian miskin, yang ketiga amil, kemudian mu'alaf, yang kelima riqab, yang keenam gharim, yang ketujuh sabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Baik, lanjut saja anak-anak. Hikmah zakat. Hikmahnya apa sih? Yang pertama, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Yang ketiga adalah menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, tazkiyatun nafs. Yang keempat, menumbuhkan sikap dermawan dan menghilangkan sifat kikir. Yang kelima, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan
orang jahat. Yang keenam, menolong, membantu dan membina kaum duafa. Kemudian yang ketujuh, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, dan damai. Selanjutnya, mempraktikkan ketentuan zakat. Baik anak-anak, setiap muslim yang memenuhi syarat berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah dilaksanakan setahun sekali, yaitu sejak awal Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Menunaikan zakat ini adalah termasuk bagian dari rukun Islam, termasuk juga zakat fitrah di sini. Kalau zakat fitrah itu wajib ya bagi anak-anak usia SD, SMP, yang kecil, yang besar, yang sudah tua, itu ya tadi sudah dijelaskan. Itu adalah zakat fitrah